Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Bunga melati yang tersisa. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Soyo mau setelah sampai rumah nanti, rumput liarnya sudah harus bersih. Selesaikan hari ini, baik Bu, semua udah hampir beres kok. Ibu tenang sojo, malah sebelum ibu pulang rumputnya pasti sudah bersih. Yo sudah, soyo pamit kerja lagi yo, Bu, ujar Rusdi dengan tersenyum. Aku sebal melihat senyuman Rusdi. Lelaki itu terlalu banyak janji. Yo sudah, soyo juga mau berangkat. Sudah telat, baik Bu. Aku menancap gas kendaraan roda 4 milikku yang berjenis SUV untuk segera menuju ke sekolah tempatku bekerja. Aku seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah menengah atas swasta yang cukup terkemuka di Semarang ini. Sedikit kesal aku pagi ini saat melihat pekerjaan Rusdi yang sejak beberapa hari lalu belum juga selesai. Padahal aku hanya menyuruhnya untuk membersihkan rumput liar di sekitar rumahku yang sudah mulai meninggi karena lomo dibiarkan tanpa dipotong. Rusdi hanya terus memberikan janji akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Tapi nyatanya sampai hari ini rumput itu semakin tumbuh bebas, membuat area rumahku menjadi tidak enak dipandang. Alih-alih bergegas, 2 hari lalu justru Rusdi membuat kesalahan. Aku menyuruhnya membersihkan rumput liar, malah tanaman bunga anggrek milikku yang ia rusak. Untung sojo anggrek itu masih utuh. Sebab bila Rusdi sampai membuatnya layu, aku akan sangat marah. Geramnya hatiku, ingin rasanya aku memecat Rusdi, tetapi aku masih sangat membutuhkan bantuannya. Walhasil aku masih mempertahankan Rusdi untuk bekerja denganku. 1 jam menempuh perjalanan menggunakan mobil, tepat pukul 8 aku telah sampai di sekolah. Seorang satpam membukakan gerbang dan menyambut kedatanganku. Morning, Miss. Sopo lelaki bertubuh tambun yang kerap disopo Pak Bowo itu. Morning, Pak. Balasku ramah seraya memberinya sebungkus sandwich yang kusiapkan sebelum berangkat bertugas. Pak Bowo gegas mengambil sandwich itu dan mempersilahkan aku untuk masuk. Aku tiba di parkiran, memposisikan mobil dengan benar lalu aku secepatnya turun dari mobil dan berlari menuju ke ruangan kelas. Bel masuk akan segera berbunyi 5 menit lagi. Kaki ini melangkah masuk ke dalam kelas, riuh anak-anak remaja yang terdengar kencang seketika senyap saat aku mulai membuka pintu. Aku terkenal dengan sebutan guru killer. Aku memang tegas dan tak mau banyak berbasa basi. Anak-anak orang koyo macam mereka biasanya akan melunjak jika gurunya lemah dan mudah ditindas saat mengajar. Perlakuan semena mena anak zaman sekarang terhadap pendidik sudah menjadi rahasia umum. Bukan karangan belaka, apalagi jika anak tersebut adalah anak dengan latar belakang sosial yang tinggi, anak konglomerat. Terbukti saat awal aku bergabung dengan sekolah ini setahun yang lalu, aku sempat mendapatkan penindasan dari salah satu muridku yang ternyata adalah anak bungsu dari pemilik sekolah ini. Dia pemilik sekolah yang aku bernaung saat ini, Kusumo International School. Namanya Orchid. Gadis yang duduk di bangku kelas 3 SMA itu mengerjaiku dengan menaruh cairan lem di kursi yang kududuki. Saat aku bangkit, celana seragamku sobek. Anak-anak yang lain menertawakan dengan senang. Tak hanya sekali, Oci, begitu sapaan Orchid wanita berambut panjang dengan moto sipit, mengerjaiku berkali-kali. Aku tahu,
Dia ingin membuatku pergi dari sekolah milik ayahnya itu. Namun sayang, aku bukan guru yang mudah ditindas. Oci bertekuk lutut dan tak berani berbuat macam-macam terhadapku lagi setelah aku memberinya peringatan tegas dengan ancaman akan melaporkan semua perbuatannya pada sang ayah. Anak-anak duduk dengan tenang. Aku pun mulai mengabsen satu persatu. Namun, sebelum memulai absen pun aku sudah tahu, Oci and the gang tidak ada di dalam kelas. "Kemono Oci?" tanyaku podo anak-anak. Semua sontak terdiam. "Kalau odo yang tutup mulut, saya pastikan kalian semua berjemur di lapangan hari ini," ujarku tegas. Oci, Jessica, Reinen dan yang lain keluar setengah jam yang lalu, Miss. Siska berdiri dengan sedikit gemetar memberitahu aku tentang kepergian Oci dan kelima teman sekelasnya yang lain. "So, thank you Siska, kamu boleh duduk, aku sudah menduganya. Setiap jadwal aku mengajar, Oci dan geng-nya akan datang terlambat. Mereka sudah bilang bahwa moto pelajaran yang aku bawaan sangat membosankan, jadi mereka tak berminat. Yang penting, kita udah mau ngikutin pelajaran Miss Ono, ya walaupun hanya sebentar. Makanya gak usah ngatur kita lagi," ucap Oci saat kutemui seminggu lalu ketika tengah asyik nongkrong di sebuah kafe dekat sekolah. "Sebenarnya ingin sekali aku menghukum mereka, tapi untuk saat ini akan ku ikuti saja permainan Oci dan geng-nya. Ini demi karirku juga, aku masih membutuhkan pekerjaan di sekolah ini demi masa depan. Baik, mari kita mulai pelajaran. Buka buku halaman selikur," ucapku podo anak-anak. Miss Ana," teriak Pak Bowo yang datang berlari menuju ke kelasku. Lelaki itu terengah saat tiba di ambang pintu. "Pak Bowo, kenapa? Kodo opo?" tanyaku yang mulai panik melihat sikap Pak Bowo. Anak-anak pun demikian, mereka berdiri dari tempat duduknya dan memperhatikan ke arahku juga Pak Bowo. "Miss, nganu Miss, itu, si Reinen Miss." "Reinen," ujar Pak Bowo masih tergagap. Aku mengernyitkan dahi, perasaanku mulai tidak enak. Pak Bowo menyebutkan nama salah satu anak didikku. "Reinen kenapa Pak Bowo?" tanyaku sedikit meninggi. Aku saling menatap bergantian podo murid-muridku yang lain. Wajah mereka tampak ikut tegang. Reinen meninggal, Miss. Dia ditemukan tergantung di pohon monggo di halaman belakang sekolah kita," ucap Pak Bowo seketika membuat riuh suasana kelas hari itu. Anak-anak mulai menjerit dan berlarian menuju ke belakang sekolah. Aku masih mematung, mencoba untuk berpikir jernih sebentar. Namun, Pak Bowo malah cepat menarik tanganku menuju ke halaman belakang sekolah. Setibanya di sono, aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Reinen tergantung dengan bagian leher yang terikat kencang dengan tali, lidahnya menjulur. Jerit tangis anak-anak mulai bersahutan. Tak lama setelah itu, tibalah Pak Martin bersama staf yang lain ke lokasi di mana Ray masih tergantung memakai seragam lengkap Kusumo International School. "Pak Bowo, bawa dan amankan anak-anak terlebih dahulu," ujar Pak Martin yang menjabat sebagai kepala sekolah menginstruksikan. Pak Bowo dibantu dua temannya yang lain segera melakukan perintah. "Miss Ono," aku tersentak saat Pak Martin memanggilku. "Iya, Pak, saya minta tolong hubungi pihak keluarga Reinen. Miss Ono selaku wali kelasnya yang harus bisa menyampaikan sebaik mungkin kepada keluarga. Saya harus mengurus yang lain." "Baik, Pak, segera saya hubungi keluarga Reinen," jawabku masih sedikit gemetar. Saat aku mengeluarkan ponsel, kulihat seorang guru yang lain dari arah depanku berlarian dan langsung menuju ke arah Pak Martin. Namanya Pak Bastian. Pak Bastian berbisik ke telinga Pak Martin,
Seketika kulihat keduanya langsung berlari menghampiriku dengan wajah tegang. Aku pun yang semula mau menelepon keluarga Reinen mengurungkan niat dan memasukkan kembali handphone ke dalam saku. "Miss Ono, lihat ini." Pak Martin memperlihatkan potret telu orang siswa lain di layar ponselnya yang turut meregang nyawa di waktu yang bersamaan dengan kematian Reinen. Mereka adalah Chris, Andrean dan Jody yang tewas bersimbah darah di sebuah jalan raya dekat kafe sekolah. Tubuh Chris dan Andrean tergeletak dengan darah di bagian kepala, sedangkan Jody tubuhnya terjepit sebuah mobil yang menghantam tiang listrik. Aku terperangah melihat potret nahas mereka. "Anak-anak didikku," tring, suara ponselku berbunyi, menandakan odo pesan masuk. Aku meminta izin podo Pak Martin untuk membaca pesan yang masuk ke handphoneku. "Sudah selesai, Bu. Semua rumput liar sudah saya tebang. Sesuai instruksi Ibu, mereka habis tak tersisa, bahkan tidak akan bisa tumbuh lagi. Saya hanya menyisakan satu bunga melati di dalam pot." Aku tersenyum melihat pesan yang datang ke ponselku. Itu pesan dari Rusdi. Dia mengirim beberapa foto yang membuat hatiku senang. Reinen yang tewas tergantung, Chris, Andrean dan Jody yang juga telah lenyap dari dunia ini. Aku bahagia, rumput liar itu sudah ditebang. Rusdi berhasil membersihkan semua rumput liar yang membuat hidupku sengsara selama 3 tahun terakhir. Kini aku hanya tinggal fokus pada bunga melati. Selangkah lagi, aku bisa membalas semua penderitaan Safiro, adikku.